Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Gimana nih dengan pesannya hari ini? Masih semangat kan? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Putri Azura dan saya sendiri, Lala Sasari, akan mempresentasikan mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional atau BNSP. Nah, apa saja sih tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan? Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui pendirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Adapun ciri-ciri kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu yang pertama, KTSP menganut prinsip fleksibilitas. Yang kedua, KTSP membutuhkan pemahaman keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama, yakni pada kebergantungan birokrat. Yang ketiga, guru kreatif dan siswa aktif. Yang keempat, KTSP dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Yang kelima, KTSP sejalan dengan konsep desentralisasi dan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Yang keenam, KTSP tanggap dalam perkembangan iptek dan seni. Dan yang terakhir, KTSP beragam dan terpadu. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang terdiri dari analisis konteks dan mekanisme penyusunan. Analisis konteks yaitu mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP. Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana prasarana, biaya dan program-program. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar, komite sekolah, dewan pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya. Mekanisme penyusunan yang terdiri dari tim penyusun, kegiatan, dan pemberlakuan. Tim penyusun yaitu pada SD, SMP, SMA, dan SMK terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Selanjutnya yaitu kegiatan. Kegiatan yaitu penyusunan KTSP yang merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah atau madrasah. Yang terakhir yaitu pemberlakuan. Dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, atau SMK yang dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh
dinas tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya, penilaian-penilaian dalam KTSP. Yang pertama, penilaian kelas. Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir. Yang kedua, tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang dilakukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran. Yang ketiga, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Pada akhir semester dan tahun pelajaran, diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Yang terakhir yaitu penilaian program. Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan serta kontinu dan berkesinambungan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, yang A, kelebihan. Pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program-program pendidikan. Pada KTSP, memungkinkan bagi siswa sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektabel bagi kebutuhan siswa. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Pada KTSP ini memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk kekurangan dari KTSP yaitu kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satu pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Masih banyak juga guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunnya, maupun prakteknya di lapangan. Pada penyusun KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Nah, selanjutnya ada perbedaan dan kesamaan KTSP dengan kurikulum yang sebelumnya. Nah, yang pertama ini perbedaan KTSP dengan kurikulum sebelumnya. Yang pertama, KTSP ini dibuat oleh sekolah. Nah, pada kurikulum sebelumnya ini dibuat oleh pusat. Yang kedua, pada KTSP berbasis kompetensi dan pada kurikulum sebelumnya ini berbasis konten. Nah, pada KTSP siswa yang aktif, tetapi pada kurikulum sebelumnya itu guru yang lebih aktif. Nah, pada KTSP berdasarkan standar nasional dan pada kurikulum sebelumnya belum ada standar nasional. Nah, selanjutnya ada perbedaan KTSP dengan KBK atau kurikulum 2004. Nah, pada KTSP ini kurangnya operasional, guru cenderung tidak kreatif, dan guru menjabarkan kurikulum yang dibuat Depdiknas. Sekolah kurang diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, kurangnya relevan dengan otonom daerah. Pada KBK ini lebih operasional, guru cenderung kreatif, guru membuat kurikulum sendiri. Sekolah ini diberikan keluasaan untuk mengembangkan kurikulum, dan pada KBK ini juga lebih relevan. Selanjutnya ada persamaan KTSP dengan KBK. Pada persamaan KTSP dan KBK ini sama-sama menekankan pada aspek kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Sama-sama merupakan kurikulum yang bersifat otonomi daerah, di mana setiap daerah ini diberikan kesempatan yang luas seluas-luasnya untuk mengembangkan. Yang ketiga itu adanya persamaan dalam perencanaan pembelajaran berupa adanya standar kompetensi. Nah, ini memiliki sama-sama
daya sistem evaluasi dalam penentuan hasil belajar siswa. Adanya kebebasan dalam pengembangan yang dilakukan oleh guru, walaupun di KTSP itu guru diberikan kebebasan yang lebih, sama-sama berorientasi pada prinsip pendidikan sepanjang hayat, sama-sama memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya ada masalah-masalah dalam penerapan kurikulum KTSP. Nah, pada KTSP ini masalah-masalah yang timbul yaitu kebingungannya para guru yang sudah merasa cocok dengan kurikulum 1975. Selanjutnya, sikap a priori atau tidak berdasarnya atas pengalaman atau kenyataan terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut berlakuan KTSP. Desentralisasi pendidikan, otonomi penyelenggaraan pendidikan, dan munculnya permasalahan yang lainnya. Banyak guru yang belum paham betul dengan konsep dari KTSP ini, bahkan sebagian pengawas atau sebagai narasumber pun tidak biasa memberikan solusi untuk kesulitan guru ini. Nah, ini ada juga instrumen evaluasinya pun masih sering diperdebatkan, mulai dari penulisan soal yang benar, cara menilai, dan menuangkan dalam buku laporan pendidikan. Selanjutnya itu ada sumber daya manusia yang sudah termakan usia dan kurang profesional atau tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, dan mahalnya biaya pendidikan. Sarana dan prasarana yang jauh dan memadai atau peraturan sudah diberlakukan, sarana penunjangnya belum ada disediakan. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.